Baik, perkenalkan nama saya Matian Kusrianto, NIM 2200242998 kelas B. Saya di sini akan menjelaskan terkait sengketa kelapa sawit dengan Uni Eropa. Kemudian ada latar belakang kasus. Uni Eropa menerapkan kebijakan efektivitas energi dan red yang mengotorikan biofuel kepada sawit sebagai berisiko tinggi terhadap alih fungsi lahan. Kedua, kebijakan ini membatasi konsumsi biofuel berbahan baku kelapa sawit dan memberikan peluang dibandingkan produksi matahari. Dampak penurunan eksporsi kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, hambatan akses pasar. Kronologi sengketa, 9 Desember 2019, Indonesia mengajukan gugatan ke WTO terkait dengan kebijakan Eropa karena Indonesia merasakan dirugikan dalam kasus ini. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2025, WTO memutuskan kebijakan Eropa diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia. Jadi gugatan Indonesia dimenangkan di WTO. Kemudian 20 Januari 2025 laporan akhir WTO diserahkan ke publik. Kemudian Februari 25 Badan Penyelesaian Sengketa WTO mengadopsi laporan tersebut. Putusan WTO Uni Eropa terbukti melakukan diskriminasi dengan memberikan penanganan kurang menguntungkan terhadap biofuel kelapa sawit Indonesia di berupa Uni Eropa negara lain. Uni Eropa gagal meninjau data secara memadai dalam menetapkan energi fuel rates. Uni Eropa wajib menyesuaikan kebijakan RED II dalam delegation regulation agar sesuai WTO. Dampak yang sangat signifikan ini merugikan Indonesia karena memenangkan ini memposisi Indonesia dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional produk kelapa sawit, membuka peluang agar kelapa sawit Uni Eropa dengan membangun lebih adil menjadi presiden menjadi bagi pembahasan sengketa internasional terkait isu lingkungan dan perdagangan. Tanggapan pemerintah dan pelaku industri. Pemerintah Indonesia menyebutkan WTO dan lain melakukan selesai dialog lanjutan dengan Uni Eropa negosiasi sebelum. Nah, ini juga dianggap sebagai kemenangan produk biosel dunia. Tantangan ke depan. 1. Kebijakan Uni Eropa regulasi terkait pengawasan implementasi dan penghapusan hambatan perdagangan produk kelapa sawit. Dialog keberlanjutan antara Indonesia dan Uni Eropa untuk memastikan perdagangan di adil. Kemudian ada industri kelapa sawit Indonesia telah melampaui informasi besar penangkapan standar berlanjutan seperti Indonesia. Indonesia mengajukan gugatan ke WTO pada Desember 2019. Dampak ekonomi bagi Indonesia, memulihkan akses pasar Uni Eropa, membuka peluang ekspor meningkat, potensi meningkatkan pendapatan dari hasil sawit, kesejahteraan petani swadaya, menambahkan lapangan pekerjaan hingga 16 juta tenaga kerja terkait industri sawit, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli, dan memerintahkan aktif mengawal pelaksanaan WTO. Menko Erlangga Hartarto menegaskan kemenangan ini sebagai bentuk Indonesia mampu dalam membuktikan kemampuan Indonesia melawan diskriminasi perdagangan internasional. Industri sawit siap meningkatkan produksi dan memanfaatkan peluang besar yang terbuka. Kemenangan ini juga mendukung kebijakan eliminasi produk sawit dan turisme nasional. Kemenangan WTO juga diharapkan menghilangkan hambatan perundingan Indonesia dan Eropa. Meski perjanjian dengan Indonesia yang memproduksi tawar Indonesia dan negosiasi perdagangan internasional, Uni Eropa harus menyesuaikan kebijakan Indonesia perlu pasar ekspor tidak hanya mengandalkan Uni Eropa, perlu memperkuat standar keberlanjutan global, meningkatkan diplomasi perdagangan dan kerjasama internasional dalam isu energi terbaru lingkungan. Putusan WTO merupakan kemenangan hukum diplomasi Indonesia. Perdagangan internasional membuka akses pasar dan peluang ekonomi baru bagi industri kelapa sawit, mendorong Indonesia terus berkomitmen dalam produksi sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Harapan Uni Eropa dan negara lain menghormati aturan dagang bebas Indonesia. Pemerintah Indonesia menyambut baik putusan WTO yang menyatakan Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Menko Perdagangan Erlangga menegaskan Indonesia terbukti penyesuaian kebijakan Uni Eropa wajib menyesuaikan kebijakan energi RED II. Implementasi Uni Eropa dikenal air yang kewajiban keterlaksanaan produk sawit berkelanjutan menjadi tantangan besar, bersyaratkan masyarakat terutama bagi petani kecil dan perusahaan sawit kecil. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan sistem Indonesia meningkatkan biaya penghambatan daya saing ekspor sawit.
Bagaimana sertifikasi berlanjutan meningkatkan kepercayaan pasar internasional? Pertama, ada menjamin kualitas dan standar iklim global, meningkatkan reputasi dan perusahaan memenuhi regulasi pasar global. Kedua, menggunakan akses pasar yang lebih luas, supaya meningkatkan daya saing produk pasar global, mengurangi risiko hukum dan keuangan. Secara keseluruhan, sertifikasi lanjutan dapat strategis membangun kepercayaan pasar internasional, jaminan kualitas formulasi dan reputasi sehingga merupakan peran standar internasional dan pengelolaan perdagangan. Nah, satu ada memfasilitasi perdagangan internasional, dua ada meningkatkan kompetisi dan produk, melindungi konsumen dan menjamin kualitas, mengurangi diskriminasi dalam ketentuan perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, mendorong regulasi meningkatkan efisien. Persatuan standar nasional sebagai bahasa global yang menyamakan pembahasan tentang produk layanan sehingga menghilangkan ketidakpastian dan hambatan standar nasional. Kemudian selama ini hambatan perdagangan antar negara, dengan demikian standar internasional menjadi fondasi penting dalam penciptaan perdagangan yang lebih terbuka dan efisien global. Apa dampak ekonomi mengurangi hambatan perdagangan nasional dan penurunan harga yang biasa, meningkatkan efisien ekonomi produksi, pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, diferensiasi dan stabilitas ekonomi, kemudian meningkatkan inovasi dan standar teknologi, meningkatkan hubungan diplomatik. Kemudian tantangan ke depan ada menyesuaikan kebijakan Uni Eropa, mengawasi implementasi penghapusan hambatan, dialog berkelanjutan antara Indonesia dan kemudian ada kesimpulannya, sengketa kelapa sawit. Perdagangan internasional dari Uni Eropa adalah contoh penting informasi perdagangan WTO menegaskan prinsip perdagangan bebas tanpa diskriminasi. Kemenangan ini membuka jalan bagi kelapa sawit Indonesia untuk bersaing secara penting di pasar global. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.